dalam sengketa hidup harus memiliki satu tujuan, yaitu urip iku urup, atau hidup hendaknya harus bermanfaat atau memberikan manfaat. Ketika kita berbicara tentang sebuah kehidupan, maka tentu tidak terlepas daripada satu proses, satu pergerakan yang dimana di dalamnya didasari dan dibarengi dari satu kondisi fisik maupun kondisi pikiran yang dimana selalu berevolusi, yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi kehidupan bukanlah suatu kondisi yang dimana di dalamnya tidak mempunyai satu pergerakan atau perkembangan. Karena adanya satu kehidupan artinya adanya satu pergerakan dan perkembangan yang dimana didasari tadi sudah saya katakan adanya satu bentuk perubahan daripada kondisi pikiran, kondisi jasmani seseorang. Dalam hal ini saya mengatakan kehidupan dalam ruang lingkup manusia. Nah, kehidupan dalam agama Buddha pengertiannya sangatlah luas. Karena pengertian dalam kehidupan bukan hanya sebatas ketika seseorang terlahir, ketika seseorang ada di dunia ini, yaitu makan, minum, tidur, atau bekerja dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, tetapi ada hal di mana satu kehidupan adalah satu proses daripada tahapan di mana seseorang tengah menjalani satu siklus daripada kondisi karmanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara Saudari Kalyanamita semuanya, jadi kehidupan tentu di sini akan beraneka ragam. Kehidupan di dalamnya itu bukan satu warna. Di dalam satu kehidupan juga akan terdapat banyak warna. Sebagaimana sebuah pelangi yang di dalamnya terdapat perpaduan berbagai warna, sehingga akhirnya membuat sebuah akumulasi satu pemandangan yang indah. Akan tetapi sebelum dapatnya terbentuk terkondisi dari sebuah pemandangan yang indah tadi, sebuah pemandangan yang elok dari pelangi, maka diawali dan didahului yang namanya mendung atau hujan. Karena tanpa itu pelangi akan sulit untuk kita lihat, kita nikmati. Demikian juga kehidupan, sebagaimana yang Buddha sabdakan bahwa yang namanya kehidupan tidak terlepas daripada yang namanya penderitaan. Kehidupan adalah bagian daripada duka. Tetapi di sini harus kita garis bawahi bahwa yang dimaksud penderitaan itu jangan kita salah artikan. Sejatinya kondisi penderitaan itu dikondisikan karena sebuah pikiran, karena kondisi dari batin. Nah, sehingga satu perubahan, satu perkembangan, satu proses, satu tahapan yang terjadi pada kehidupan itu semuanya juga dikondisikan daripada batin atau pikiran seseorang.
bagaimana seseorang menyikapi, bagaimana seseorang melihat. Nah, dengan satu kebijaksanaan. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sebagai umat Buddha selalu diingatkan, selalu dianjurkan agar kita memiliki satu tujuan kehidupan yang luhur, satu tujuan kehidupan yang lebih baik. Karena kalau kita tidak memiliki satu tujuan, maka kehidupan kita ini tidak akan berarti. Kenapa mesti dan perlu kita harus ada tujuan hidup? Agar kita tahu, agar kita memiliki satu gambaran arah daripada kehidupan yang akan kita jalani. Karena hidup bukan seperti ya yang sudah saya bilang tadi, bukan hanya sekedar makan, minum, tidur, bekerja, belanja, bukan itu saja. Tetapi yang namanya kehidupan itu jauh lebih daripada itu semua. Nah, sehingga di sini kita perlu menemukan satu tujuan hidup kita masing-masing. Kita harus tahu passion kita itu bagaimana, seperti apa. Ini sangat penting. Karena dengan kita mengetahui tujuan hidup, maka kita akan tahu langkah dan proses tahapan-tahapan yang akan kita tempuh. Nah, dalam agama Buddha jelas tujuan hidup di sini adalah Nibbanang Paramangsukang, yaitu adalah Nibbana lah yang tertinggi. Tujuan daripada akumulasi kehidupan yang ada dari proses kondisi yang kita jalani melalui daripada karma-karma yang kita miliki dari kehidupan-kehidupan yang berulang-ulang kali ini, pada akhirnya tujuannya adalah Nibbana. Karena kebahagiaan yang ada di dalam Nibbana merupakan satu kebahagiaan yang kekal, keabadian yang abadi, di mana tidak akan ada lagi satu kondisi penderitaan, di mana tidak ada lagi yang namanya satu kelahiran yang berulang-ulang kembali. Nah, jadi kebahagiaan dalam agama Buddha jelas di sini adalah Nibbana. Namun kita kerucutkan bahwa kita berbicara dalam kehidupan yang sekarang, kehidupan kita yang saat ini. Lalu bagaimana? Ya. Karena kalau kita tidak memulai menemukan satu tujuan, maka ini akan membuat satu hal yang nantinya akan memberikan satu dampak yang tidak baik pada kehidupan kita. Nah, jadi tujuan hidup di dunia ini bukan untuk kehormatan, bukan untuk kedudukan, bukan untuk yang namanya kepuasan diri, tetapi jauh daripada itu yang perlu dan yang harus kita pahami. Nah, apa itu tujuan hidup? Ya, tujuan yang dimana adalah yang paling utama adalah bahagia. Kalau tadi saya sudah mengatakan bahwa kehidupan ini adalah satu penderitaan, kehidupan tidak terlepas dari penderitaan, maka kita harus menemukan yang namanya kebahagiaan. Nah, kebahagiaan bukan hanya sekedar bagaimana kita tercapainya, bagaimana kita memperoleh, bagaimana kita terpuaskan daripada segala materi atau kesenangan duniawi yang ada. Tapi bagaimana kita menemukan satu kebahagiaan yang dimana ini akan mengkondisikan kondisi pikiran, kondisi batin kita agar tidak menderita. Nah, kalau kita berbicara tentang kondisi pikiran, kondisi batin, tentu ini jalan yang harus ditempuh adalah
jalan keluhuran, yaitu yoniso manasikara, yaitu menjalani tatanan proses tahapan atau perilaku hidup, sikap hidup, pandangan hidup, pikiran hidup itu yang selaras, yang bijaksana. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dengan kita mengetahui kalau kita memiliki satu tujuan keluhuran ya hidup yang jelas, maka di sini Dharma akan membantu kita. Dharma akan menunjukkan kita ya tahapan proses yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan kita berpikir, jangan beranggapan ya, sekali lagi jangan kita berpikir, jangan kita beranggapan hidup itu hanya sekali Bante, hidup itu hanya kali ini, saya akan melakukan sesuatu apa yang ingin saya lakukan, pokoknya saya ingin menikmati apa yang saya ingin nikmati. Ingat, kita jangan egois ya. Apa yang kita anggap bahwa kesenangan ya, atau yang ingin kita nikmati, kenikmatan yang ada, mungkin yang kita anggap itu adalah paling menyenangkan atau yang paling nikmat sekalipun, itu semua hanyalah satu kondisi keinginan ya. Itu belum tentu benar. Nah, itu belum tentu akan membuat, kalau katakanlah misalnya kita berada di satu kondisi masyarakat, kita bisa menilik dan melihat satu kebahagiaan itu kan tidak diukur daripada materi yang ada, karena kan materi tidak menjamin seseorang. Kebahagiaan kan tidak juga dilihat dari penampilannya, karena penampilan juga tidak menentukan. Ya, berapa banyak orang ya penampilannya bagus, penampilannya menarik, berwibawa, terhormat, akan tetapi batinnya rapuh. Berapa banyak orang yang memiliki satu tingkatan kehormatan, kedudukan, popularitas ya, dikenal banyak orang, tapi ya dari sisi materi juga berlimpah, tetapi ternyata kondisi batin, kondisi pikirannya rapuh. Jika kita melihat berita juga di sini, kita akan tahu berapa banyak ya pejabat yang stres, depresi, berapa banyak para bisnismen yang depresi, berapa banyak para artis yang depresi ya, yang stres. Jadi sebenarnya sudah saya katakan tadi, kondisi itu semua tidak menjamin ya, kondisi itu tidak menjamin satupun bahwa itu dapat memuaskan atau membuat kita bahagia ya. Kita tidak tahu tekanan, himpitan masalah, karena masalah itu, penderitaan itu kondisinya bukan berada di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita, yaitu adalah kondisi pikiran kita. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, nah hal yang diajarkan Sang Bhagawa adalah kita dianjurkan untuk melihat satu permasalahan, bukan lari dari permasalahan. Kita lari dari kenyataan, tidak dianjurkan, melainkan kita didorong mendekati satu kondisi kenyataan agar kita semakin dewasa, agar kita semakin bijak, agar kita semakin tahu
akan segala bentuk-bentuk yang ada, akan hal-hal yang ada. Karena dibalik semua itu yang akan menjadikan sesuatu makna, akan menjadikan satu pembelajaran. Nah sehingga disinilah kalau kita dari awal tujuan utama kita adalah kehidupan kita adalah keluhuran, maka niscaya saya yakin ketika kita menjalani satu konsep, satu integritas Yoniso Manasikara tentang bagaimana cara kita membangun kehidupan keluhuran di dalam kehidupan kita, maka niscaya kebahagiaan itu akan kita rasakan. Nah, kebahagiaan sekali lagi saya garis bawahi tidak diukur dari materi atau pangkat, kedudukan, popularitas dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan ini adalah satu kondisi yang kita peroleh melalui cara berpikir, pengolahan pikiran kita, pengontrolan pikiran kita, dan penyelarasan pada satu perilaku tindakan keseharian kita yang sesuai dengan dharma. Karena sudah disebutkan di dalam Dhammapada, barang siapa yang hidup di atas kebahagiaan makhluk lain, atau di mana kebahagiaan yang dikondisikan melalui satu keegoisan, kesombongan di atas kebahagiaan makhluk lain, ya, atau yang membuat kerugian orang lain, nah, ini juga akan membuat kita semakin jauh daripada kebahagiaan. Tetapi barang siapa yang bahagia di atas kebersamaan, keharmonisan, keselarasan bersama, ya, dari kondisi welas asih, cinta kasih, dari kebajikan, maka kebahagiaan akan semakin mengejarnya. Ya, jadi bukan kebahagiaan yang kita kejar, akan tetapi kebahagiaanlah yang akan mengejar kita. Nah, jadi ini yang mesti diingat, bahwa hidup baik, hidup yang sesuai dengan Yoniso Manasikara, kebahagiaan tidak yang menjauh, tetapi kebahagiaanlah yang justru mendekat. Kebahagiaan akan mengejar kita, ya, bukan kebahagiaan yang menjauhi kita. Maka kita harus yakin bahwa tidak ada dan tidak dibenarkan bahwa menjalani hidup yang baik, yang benar itu akan rugi, ya, akan rugi. Lalu kalau ada yang bertanya bahwa saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan hal yang baik, tapi kenapa kok saya belum bahagia? Ya, pertanyaan kenapa saya belum bahagia? Tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa kita juga saat ini tengah menjalani satu siklus kondisi karma. Ya, jika saat ini kita sudah berbuat baik, akan tetapi malah justru kita masih belum baik, belum merasakan satu kondisi yang membahagiakan, maka di sini ini bukan salah cara kita sudah melakukan kebaikan, tetapi memang belum waktunya. Belum waktunya. Nah, memang belum waktu. Lalu sampai kapan? Tenang saja. Semua yang kita lakukan tidak akan kemana. Semua yang telah kita perbuat itu akan menjadi milik kita. Itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kita tenang dan sabar saja. Nah, kita tidak perlu, ya, tidak perlu mempertanyakan kapan itu datang. Ada masanya. Dan semuanya datang itu tidak direncanakan, dan semuanya itu tidak
dibuat-buat, semua akan datang pada waktunya. Anda harus yakin. Sama ketika kita yang namanya di rumah, ketika kita memasang alarm, maka alarm itu akan berbunyi saat dimana ada satu kondisi alarm itu berbunyi atau pemicu mengapa alarm itu berbunyi. Entah itu karena ada maling masuk atau mungkin sesuatu yang memang membuat alarm itu sensitif harus berbunyi. Jadi tidak setiap hari alarm itu berbunyi. Sama halnya dengan apa yang kita perbuat. Sebuah kebaikan itu, kebaikannya akan datang pada waktunya. Namun yang perlu dan harus kita pahami bersama adalah bukan kita untuk tujuannya mendapat kebaikan, ya. Saat dimana kita melakukan kebaikan, sama artinya kita sedang belajar menumbuh kembangkan kebijaksanaan. Karena menumbuh kembangkan kebijaksanaan dari menjalankan hal-hal yang baik, hal-hal yang luhur, maka disitulah intinya. Bukan hasilnya, tetapi prosesnya itulah yang sebenarnya dari pengalaman, ya, dari sebuah hal-hal yang sudah dilewati, dari tahapan-tahapan yang telah dilalui. Itu yang sebenarnya berarti, itu yang akan menjadikan kita bahagia. Bahagia apa? Bahagia akan rasa syukur dari kehidupan yang saat ini kita jalani. Karena setiap orang memiliki passion yang berbeda, karena memiliki latar belakang yang berbeda, maka di sini juga sama tentang penemuan ataupun hasil daripada kebijaksanaan itu juga tidak sama. Akan tetapi hal yang sama adalah semua orang akan merasakan. Semua orang itu akan mengetahui yang sejatinya bagaimana. Nah, ini yang akan membuat hidup kita semakin berwarna. Masalah terjadi, masalah datang, itu sebenarnya adalah proses penguatan untuk kita. Karena tidak ada semua masalah dalam dunia ini tidak mampu kita selesaikan. Karena semua masalah dalam kehidupan ini dapat dan mampu kita selesaikan. Nah, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin bijaksana. Nah, sehingga dari proses perubahan, evolusi yang ada, tahapan-tahapan yang sudah kita alami dari waktu ke waktu, yang kita jalani dari waktu ke waktu, ini yang nantinya akan membuat kita semakin menjadi orang yang bijaksana, yang arif dalam melihat, menyikapi kehidupan yang sesungguhnya. Nah, pada akhirnya kehidupan kita akan menyala. Kehidupan kita itu akan berarti. Makanya urip itu urup. Saat dimana kita mampu dan bisa membuat kehidupan kita bahagia, berarti, maka tentu di sini kita juga akan membawa satu hal yang berarti, akan memberikan manfaat, akan memberikan sesuatu yang baik bagi sekeliling kita, bagi lingkungan keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi pergaulan kita, bagi masyarakat maupun di mana kita berada. Ini secara tidak langsung akan terbawa, ini akan terkena vibrasinya, ini akan mendapatkan daripada satu hasil yang kita lakukan. Nah, kita juga bisa mulai dari keluarga. Bagaimana kalau kita tidak memiliki satu kebijaksanaan? Bagaimana kita ketika tidak memiliki satu cara berpikir, cara pandangan hidup yang baik? Bagaimana keberlangsungan kebaikan di satu rumah tangga?
maka yang akan terjadi adalah di situ ya ketidaknyamanan, akan ada banyak terjadi pertentangan, permasalahan ya. Jadi akan banyak hal yang tidak nyaman. Di dalam akan panas sebagaimana yang disebutkan Sang Buddha di dalam kitab Digha Nikaya. Sebuah rumah tangga akan panas. Sebuah rumah tangga itu akan menjadi satu neraka apabila ya mereka tidak memiliki satu kebijaksanaan. Makanya satu kebijaksanaan yang ada di dalam diri seseorang itu akan mempengaruhi cara berpikir, cara berpandang, cara menentukan sikap dan memutuskan sesuatu yang akan diputuskan untuk keberlangsungan di dalam satu rumah tangganya. Tentu di sini tidak terlepas daripada satu pemikiran yang matang. Nah, semua hasil itu akan bisa diperoleh, mudah didapatkan apabila sudah saya katakan tadi, ketika seseorang memiliki satu kebijaksanaan. Sehingga Bapak Ibu, ini gambaran saja bagaimana orang yang tidak memiliki satu pandangan hidup, yang tidak memiliki tujuan hidup yang baik, yang tidak memiliki hati hidup yang baik ya, mereka yang memiliki pandangan yang salah, memiliki satu sikap yang salah, banyak di luar sana akhirnya membuat satu permasalahan yang dirasa dia paling benar, dia berpikir itu yang paling benar, menurut dia paling benar, akhirnya memberikan satu dampak yang tidak baik pada orang lain, bagi banyak orang. Bagaimana permasalahan akhirnya muncul, akhirnya memberikan ketidaknyamanan, ketidaktenangan bagi banyak pihak. Nah, kalau sudah demikian, tentu ini kita sudah menutup yang namanya gerbang kebahagiaan kita sendiri dalam kehidupan kita. Karena dalam kitab Dhammapada tadi sudah saya katakan bahwa ketika dengan satu keegoisan kita, pandangan kita, pikiran kita, yang kita ingin bahagia di atas penderitaan orang lain atau makhluk lain, nah, maka ini kebahagiaan dengan sendirinya akan menjauhi kita, tidak akan mendekati kita. Nah, oleh karenanya mari kita rubah pikiran itu. Mari kita dekatkan diri dengan Dhamma. Urip jadikan yang bermanfaat. Urip itu urip, berarti kita buat manfaat bagi orang banyak. Karena pada akhirnya adalah dasar yang paling menjadi satu landasan yang harus kita kembangkan di sini adalah welas asih, ya, cinta kasih. Nah, karena dengan kita memberikan arti manfaat bagi orang lain, maka inilah implementasi dari yang namanya praktek pengembangan, ya, yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita gembar-gemborkan, yaitu metta karuna. Kita selalu sabisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau hanya di mulut saja tapi kita tidak melakukan satu tindakan, maka tentu ini yang mesti dirubah. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saat ini masih di tengah-tengah dilema yang sama kita rasakan. Kita masih dirundung satu wabah, yaitu COVID-19, ya. Kita tidak perlu takut, ya. Yang perlu harus kita lakukan adalah kebersamaan, kegotong royongan kita bersama, membangun satu kesinergian yang sama, baik dengan keluarga kita sendiri, masyarakat kita, pergaulan kita, ruang lingkup yang kita
mungkin ruang lingkup yang biasa kita jadikan rutinitas, kemudian kesinergian juga kepada pemerintah. Nah, ini memiliki satu harapan dan tujuan apa? Sama dengan yang tadi saya katakan, ketika kita tidak memiliki satu kesadaran yang baik untuk menjaga protokol diri, protokol kesehatan, maka sama artinya kita juga tengah mengesampingkan, tidak mempedulikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hal yang utama adalah keluarga kita. Nah, makanya kita harus selalu menjaga protokol ini demi kebaikan. Ini bentuk daripada cinta kasih kita. Ini bentuk dari pandangan dan pikiran. Jangan dengan keegoisan kita, nggak masalah Bante, aman lah itu. Nah, ingat ya, kita tidak tahu. Saya yakin Bante, saya tidak masalah lah itu loh. Ingat, segala sesuatu harus dimulai dengan satu kondisi perbuatan yang selaras juga, yang sejalan. Kita terlindungi, kita mendapatkan perlindungan, itu kan harus disesuaikan dengan yang namanya cara berpikir dan cara bertindak, berperilaku. Itu keselarasan. Nah, itu yang disebut keselarasan, keseimbangan. Nah, jadi kita di tengah-tengah pandemik ini mari sama-sama kita menjaga kesinergian ya. Kita menjaga kesinergian. Mari kita saling bergotong royong bagaimana membangun. Terlebih ya, kita berdedikasi. Ya tetap hidup harus berjalan. Kita bukan berarti meninggalkan kewajiban dan keharusan yang harus kita kerjakan. Ya. Marilah kita berdedikasi, berkarya sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan kemudahan. Jangan kita manfaatkan momen-momen seperti ini ya, malah justru membuat satu penyengsaraan bagi orang lain, malah bukan membuat kemudahan tapi malah justru membuat kesulitan bagi orang. Marilah kita lakukan itu yang bisa ya, yang saya garis bawahi di sini, yang bisa melakukan. Tetapi yang tidak bisa bagaimana ya, kita bisa melakukan cara-cara yang lain ya. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang memang membutuhkan uluran tangan kanan, uluran tangan kita, dan membutuhkan support kita. Ya mari sisihkan ya, alokasikan sebagian yang kita miliki yang ada untuk mereka ya. Ini loh satu hal-hal yang sebenarnya mudah, yang akan membuat kita bahagia, yang akan membuat kita damai. Bukan hanya saat ini ya, tetapi juga di masa yang akan datang, di kehidupan yang datang. Ini yang akan membuat kita bahagia. Ini yang akan membuat kita damai. Nah, makanya berilah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ya, karena di sana akan kita dapatkan satu hal yang akan membuat kebahagiaan ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, dan nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, jadi tetap kita semangat dalam berbuat baik ya. Mari kita temukan tujuan hidup kita yang baiknya ya, sesuai dengan masing-masing saat ini maksudnya. Mari kita temukan bagaimana tahapan-tahapan itu, dan yang terpenting adalah jangan jauhkan diri Anda, jangan jauhkan diri kita dari Buddha Dhamma. Mari kita semakin dekatkan diri kita dengan Buddha Dhamma. Ingat, waktu itu selalu bergerak, berjalan, karena inilah kehidupan. Jangan menunggu nanti ya, karena nanti ini malah justru yang akan membuat satu penyesalan.
tapi bergegaslah, ya bergegaslah, bangun, jangan lengah. Nah, itu yang disebutkan di dalam Dhammapada, ya. Jadi tetap semangat berbuat kebaikan dan tetap semangat memperjuangkan kebaikan dan keluhuran hidup Anda agar manfaat daripada itu semua nanti akan Anda rasakan sendiri. Ya, semoga dengan segala kebajikan, kebaikan dari yang sudah kita lakukan dari waktu ke waktu hingga saat ini, hingga hari ini, mudah-mudahan kekuatannya bisa memberikan satu vibrasi bagi alam semesta, bagi dunia ini. Mudah-mudahan dilema dari pandemi COVID-19 ini segera